Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yosef Suparji. Saat ini saya bertugas sebagai manajer pengolahan di pabrik gula Semboro, PT Sinergi Gula Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan overview terkait modul PLDP 2 dalam hal fungsional. David Ulrich menyatakan bahwa dalam prinsip dasar human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan atau result, bukan sekedar apa yang dikerjakan atau input. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan dengan meramalkan kebutuhan SDM pada masa depan dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM. Dalam hal ini disebut manpower planning. Manpower planning dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang dengan kualifikasi yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Artinya bahwa kompetensi orang tersebut sesuai, di mana kompetensi merupakan serangkaian keahlian atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan atribut yang berhubungan. Sedangkan manajemen kompetensi adalah proses membuat, mengelola, dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya melalui training dan development. Training merupakan proses pembelajaran secara sistematis yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan development merupakan penyiapan individu untuk memiliki tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi melalui pendekatan sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim. Sedangkan manajemen talenta adalah sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi melalui talent mapping yang berujung pada pengembangan karir karyawan melalui manajemen karir, di mana manajemen karir merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan karir untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan dengan tujuan utama untuk menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat. Selain berbagai hal di atas, karyawan dengan kualifikasi yang tepat juga hendaknya memahami manajemen keuangan yang merupakan fungsi pokok dalam perusahaan modern, di mana keputusan dalam manajemen keuangan terkait dua bagian, yaitu sisi aset yang meliputi apa yang disebut keputusan alokasi dana, dan sisi liabilities and equity meliputi apa yang disebut keputusan pembiayaan. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal, yang dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham, yang di dalamnya meliputi pengelolaan keuangan perusahaan melalui laporan keuangan dan perencanaan keuangan dan pendanaan perusahaan, dalam hal ini melalui modal kerja dan investasi. Manajemen operasional merupakan serangkaian upaya yang diambil mulai dari bahan baku sampai dengan produk melalui beberapa tahapan proses untuk mencapai target. Di dalamnya mencakup sistem pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum dalam menunjang kegiatan. Di dalamnya mencakup sistem pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum dalam menunjang kegiatan operasional yang terlihat dalam kehandalan mesin atau pabrik, menghindari kerusakan, biaya operasi yang rendah, menunjang kapasitas produksi, mengurangi cacat produksi, dan mengurangi resiko dengan didukung operation research.